semua pada jahat tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya hari ini sobat? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Langsung saja, jadi pada video kita kali ini kita bakalan bahas tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Oh ya sobat, ada yang tahu ini kerajaan apa? Semuanya salah. Jadi ini adalah Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon yang berada di Jawa Barat. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam, yaitu melalui jalur perdagangan. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat yang berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini adalah kerajaan yang pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Selain itu, letak Kerajaan Cirebon yang berada di pantai utara Jawa, lebih tepatnya Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi jembatan antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Hal itu kemudian menciptakan suatu kebudayaan khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak dapat didominasikan kebudayaan Jawa ataupun Sunda. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan kerajaan ini berlangsung selama 2 abad lebih, yaitu antara 1430 sampai 1677 Masehi. Kalian tahu nggak sobat, asal mula Kerajaan Cirebon itu gimana sih? Jadi, menurut Sulendraningrat yang berdasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Adja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lambat laut, daerah ini berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban. Bahasa Sunda, campuran. Karena bercampurnya para pedagang dari berbagai macam suku, agama, bahasa, adat, dan mata pencaharian yang beda. Mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon, yaitu udang kecil, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi dari udang rebon inilah berkembang sebutan Cirebon, bahasa Sunda Airebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai, Cirebon berkembang menjadi kota besar dan pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Sobat tahu tidak perkembangan kerajaan Cirebon itu bagaimana? Perkembangan kerajaan Cirebon bermula dari Ki Gedeng Tapa, seorang saudagar kaya di pelabuhan Muara Jati. Ia membuka hutan ilalang dan membangun sebuah gubuk dan tajuk. Sejak itu, pendatang mulai menetap dan membentuk masyarakat baru di desa Caruban. Kuwu atau kepala desa Caruban pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang. Sementara, sebagai prakasa bumi atau wakilnya adalah Raden Walang Sungsang, cucu Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, Walang Sungsang atau Kian Santang diangkat menjadi penggantinya dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Meski Pangeran Cakrabuana adalah putra dari Raja Pajajaran, ia tidak mendapatkan hak sebagai putra mahkota karena memeluk Islam seperti ibunya. Ketika Ki Gedeng Tapa wafat, Walang Sungsang justru mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang aktif menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Ah ya sobat, kalian tahu nggak raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Cirebon siapa saja nih? Yang pertama, Pangeran Cakrabuana. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah Fathahillah. Yang keempat adalah Panembahan Ratu I. Yang kelima, Panembahan Ratu II. Lalu kalian tahu nggak sobat, bukti-bukti peninggalan Kerajaan Cirebon itu apa aja sih?
Itu betul sekali sobat, ada lebih banyak lagi loh, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada Keraton Kesepuhan Cirebon, yang kedua Keraton Kanoman. Yang ketiga adalah Keraton Kecirebonan. 4. Keraton Keparabonan. Peninggalan kelima, kereta Singa Barong Kesepuhan. Bukti peninggalan yang keenam, Masjid Sang Cipta Rasa. Yang ketujuh, makam Sunan Gunung Jati. Yang kedelapan, patung macan putih. Yang kesembilan alun-alun Sangkala Buana, dan yang terakhir Kutagara, Wadasan, dan Kuncung. Sobat, kalian tahu nggak kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Cirebon itu bagaimana? Cirebon mengandalkan perekonomian pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgahnya para pedagang dari luar Cirebon, yang juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Sejak Syarif Hidayatullah memerintah, bandar-bandar di Cirebon makin ramai. Selain itu, perekonomian Cirebon juga ditunjang oleh kegiatan masyarakat yang menjadi nelayan, di mana Cirebon itu kaya akan udangnya. Nih yang terakhir sobat, kalian tahu nggak nih sobat penyebab runtuhnya kerajaan Cirebon itu apa? Runtuhnya Kesultanan Cirebon. Runtuhnya Kesultanan Cirebon dimulai pada tahun 1666 saat masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebabnya adalah fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram dan mertua Panembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I menuduh Panembahan Ratu bersengkongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaan di Mataram, mengakibatkan Panembahan Ratu II diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667. Setelah kematiannya, Mataram mengambil alih kerajaan Cirebon secara sepihak, memicu kemarahan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Sultan Ageng Tirtayasa membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Akibatnya, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3 bagian yang dimana masing-masing dengan sultan yang berkuasa. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kesultanan Cirebon. Hal tersebut karena situasi semakin memburuk dengan politik adu domba VOC. Itulah pembahasan mengenai kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini ya.